Swastiastu, halo siswa-siswi kelas 3 SD Cakrabuana. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita bertemu kembali bersama Bu Made dalam pembelajaran agama Hindu. Anak-anak, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidiastu Tat Astu Hastu Swaho. Nah, selesai berdoa, Bu Made akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang Tripararta. Nah, siapa yang tahu tentang Tripararta? Tripararta terdiri dari kata tri dan pararta. Tri artinya 3, sedangkan pararta berarti kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Jadi, Tripararta itu adalah 3 perbuatan untuk membahagiakan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut adalah asih, punyo, dan bakti. Nah, Bu Made akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Tripararta. Yang pertama, asih. Asih mengandung arti kasih, sayang, atau cinta kasih. Perilaku asih menanamkan rasa kasih sayang dalam diri kita kepada semua ciptaan dari Sang Hyang Widi dan juga lingkungan. Kedua, punyo mengandung arti sumbangan, dermawan, tulus, dan ikhlas. Punyo adalah perilaku saling menolong dengan memberikan sesuatu yang ikhlas tanpa mengharapkan suatu pamrih. Nah, sesuatu yang diberikan berupa pengetahuan, kesenangan, atau barang yang berguna bagi penerimanya. Ketiga, bakti. Bakti mengandung arti hormat atau sujud. Perilaku bakti dilakukan secara tulus melalui sujud dan bakti kepada Sang Hyang Widi, orang tua, guru, orang suci, dan pemerintah. Bu Made akan menjelaskan tentang contoh perilaku Tripararta. Pertama, Bu Made akan menjelaskan perilaku asih. Tadi Bu Made sudah jelaskan, asih itu adalah cinta kasih terhadap semua makhluk ciptaan dari Sang Hyang Widi. Contoh dari perilaku asih: mengasihi keluarga dan sahabat, menyayangi hewan dan tanaman peliharaan, memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Itu adalah perilaku asih. Kedua, contoh perilaku punyo: menolong dan membantu korban bencana alam, contohnya korban banjir, korban gunung meletus. Nah, terus menolong teman yang kurang mampu, memberikan rasa aman kepada orang yang membutuhkan perlindungan, dan juga
membantu orang suci. Contoh perilaku bakti. Bakti kepada Sang Hyang Widi. Contohnya adalah sembahyang Trisandyo sehari 3 kali. Melakukan pemujaan pada hari-hari suci. Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan memelihara kesucian tempat suci. Nah, contoh bakti kepada orang tua. Mematuhi perintah dan nasihat orang tua. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Menyenangkan hati orang tua. Itu termasuk bakti kita kepada orang tua. Contoh, bakti kita kepada guru. Menaati peraturan dan perintah nasihat guru. Menaati peraturan sekolah. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, itulah contoh-contoh perilaku dari Tripararta yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana upaya-upaya meningkatkan perilaku Tripararta? Nah, kita harus mengamali upaya-upaya meningkatkan perilaku Tripararta adalah ajaran Tripararta patut kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjalankan ajaran Tatwam Asi. Tatwam Asi itu adalah ia adalah kamu. Jadi, menyayangi orang lain berarti menyayangi diri sendiri. Menjalankan ajaran Trihitakarana yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Dan menjalankan ajaran Trisandyo yaitu sembahyang setiap hari 3 kali. Nah, sifat yang baik didasarkan oleh sifat dewa disebut dengan Dewi Sampat. Sifat yang baik ini harus selalu kita lakukan. Sifat Dewi Sampat menurut Bhagawan Gita, cekatan, suka memaafkan, teguh, meyakini Sang Hyang Widi, berbudi yang luhur, tidak iri hati, dan tidak angkuh. Contoh perilaku Dewi Sampat dalam kehidupan kita sehari-hari. Rajin membantu orang tua. Taat beragama. Rajin belajar dan bekerja. Hidup dengan tetangga dengan baik. Mencintai alam. Berkata dan berperilaku yang sopan. Nah, sekarang Bu Madi jelaskan tentang sifat Asuri Sampat atau sifat Asura. Sifat ini adalah dimiliki oleh raksasa yang disebut dengan Asura. Sifat yang tidak baik dimiliki atau buruk harus kita hindari. Contohnya, suka berpura-pura, angkuh dan sombong, membanggakan diri, pemarah, keras dan kasar. Nah, wujud sifat dari Asuri Sampat yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari adalah
tidak berbakti kepada hajaran catur guru, serakah atau selalu rakus dan memandang rendah kepada orang lain, mementingkan diri sendiri atau egois, suka pamer dan dipuji. Jadi, perilaku Asuri Sampat itu tidak boleh kita lakukan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga apa materi yang Bu Made sampaikan bermanfaat untuk kalian. Bu Made ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bu Made ucapkan terima kasih, selalu semangat belajar, jaga kesehatan, tetap rajin sembahyang, dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Bu Made akhiri dengan mengucap Om Dewa Suksma Paramesintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi